Bahkan dia bilang di presscon kita tim terbaik di dunia yang sudah. Nah itu halu, Arteta, kamu halu ya. Udah stop, udah. Akuin aja kalau kalah. Jangan bikin kami di Indonesia ini menanggung, serang-serang. Iya, benar. Pelatih lu halu. Jika tidak musim ini, mungkin musim depan. Jika tidak musim depan, mungkin tidak akan. Itulah jawaban kalau ditanya kapan Arsenal juara UCL. Selamat datang di Tackle Bebas. Ya. Buat Jerry banget lagunya udah ya. Iya, benar. Ada remontada, tapi remon tak ada. Jangan tidak pernah ada. Yang terjadi ternyata. Ya, tapi- Kalah 2 kali kayak Madrid nih. Tapi sebelum itu kenalin dulu nih yang Oke. datang hari ini. Karena kan tamunya spesial. Karena Tackle Bebas sudah merambah ke internasional. Woi. Karena kita kedatangan Fabian Ruiz. Ini dia. Wah, bukan. Fabian Ruiz. Iya. Ya, sang pencetak gol. Bonji ya. Bonji. Banjir. Katanya banjir. Di Paris lagi banjir. Oh, lagi banjir gol. Banjir tangisan. Banjir. Artinya Fireworks, nggak tahu. fireworks. Oh, kirain banjir tangisan fans Arsenal. Ya. Iya kan? Dan ada juga Panji. Nah, ini beneran Fabian Ruiz. Oh, bukan. Sorry, lupa. Sebagai host gimana Iya, Ji? lupa. Ji, gimana? Iya, lupa. Ji? Ini kenalin dong. Matias. Oh, Langsung kita datangkan, bukan, Matias Almeida. Oh, aduh, Ibu. Matias Ibo. Matias Ibo. Ini kita datangkan langsung dari Prancis. Ya, dari mana kotanya namanya? Lorient. 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 Koscielny dari sana, Koscielny. Oh iya, itu aja ya. Iya, Lorient. Ini Matias cowok Prancis. IG-nya itu ya. Ya, cowok Prancis emang Betul, edukasi ya. Ya, terus juga sport ya benar. kita kedatangan juga Panji Ya. Pragiwaksono. Nggak salah. Nah, ini Panji yang lebih lepas katanya kalau di sini. Benar. Apa sih yang ditahan di sana sebelah? Enggak. Situasi lebih kondusif katanya di sini ya. Dan skinnya juga skin Inter kalau di sini. Itu. Enggak boleh pakai MU di sini gua. Benar. Nah, dia Bilbao sekarang. Enggak, Bilbao. gua pakai Bilbao karena yang kalah di semifinal dan yang kalah di semifinal. Bagus. Punchline-nya bagus. Iya, ya. Dua-duanya. Lagi dapat ini, lagi Iya. dapat dia. Lagi dapat. Tapi kalau bagus semangat ya. Iya. Kalau tidur baru 4 jam. Woi. Jok banyak, Ji. Banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Studio udah punya 2 sekarang, disupport Gitu, terus. support terus. Enggak, karena dia bilang kan, sorry, gua udah ini nih. Semifinal UCL, final UCL, final WL udah di job. Gila. Ini Gila, gua gila. Sedangkan gua berharap Arsenal masuk final. Iya. Supaya biasa kan kalau keterwakilan Arsenal siapa nih gitu Iya, loh. iya. Gua udah mikirin itu Ini juga udah nih. dapet jobnya berarti ya. Dapet, lu masih nyari nih. Iya. Yuk. Enggak, ini kan buangan-buangan karena rate lo nggak masuk aja. Jangan jujur-jujur dia. Jangan jujur. Tamu-tamu deh, Joko. Ya udah, ini langsung PSG dan Inter yang kemarin menang di 2 laga itu menang ya? Seri, Inter enggak, seri maksudnya yang di dua-duanya menang gitu, nggak ada yang Second leg Second leg, menang. iya. second leg menang kan? Karena masa ada yang nggak menang di second leg? Ah, itu dia. Awas ya, lu goblok. Macam mana? Bilbao. Tapi lolos. Yang penting lolos. Masih ragu juga, Ji. Ya. Masa lo ragu? Itulah bedanya fans Inter sama fans MU. Padahal lu fans MU juga. Itu yakin aja lu. Yakin aja. Yakin dong MU ke final. Seneng banget Panji. Ya masa lawan Williams? Kan Williams nggak ada yang terbaru kan? Dua-duanya Williams Dua-duanya. nggak ada. Oh, Jadi Sunset nggak ada. Ini pas tayang udah ada hasilnya. Bener. Iya. Oh, ini buat minggu depan ya? Ini buat besok. Oh, buat besok. Ya, tapi percaya diri aja, lolos. Lolos ya. Bukan menang, tapi lolos. Lolos ya. Yang penting lolos. Yang penting lolos. Yang penting Ini lolos. Matias langsung jauh-jauh dari Prancis, kita ajak ngomong dulu deh. Iya. Gimana perasaannya? Kan dari Prancis, tapi suka Arsenal ternyata. Suka Arsenal ya. Jadi kalau kan setiap negara punya liga sendiri kan. Iya. Kalau di UK biasanya karena papa saya UK. Oh. Yusuf rumahnya Kurniawan. Bukan UK, Dia- bukan UK itu. Sorry. Emang tahu Matias Yusuf Kurniawan? Nggak tahu. Tahu Nggak dia. tahu dia. rumahnya dekat Arsenal. Jadi dari kecil dari ke sana selalu nonton. Tapi karena PSG keterwakilan Prancis, Benar. Nah, ini Jadi adalah kesempatan mendukung- untuk mewakili, dan di Prancis sebenarnya semuanya dukung. Mungkin Marseille kan karena klasiko Ya, nggak terlalu. rivalry ya. Tapi yang lain semuanya bersatu untuk dukung PSG. Oh iya, sekarang. Iya. ya ibaratnya aja misalnya Enggak, maksud gua gini. Ini harus diluruskan ya. Prancis semuanya bersatu untuk mendukung PSG. Kenapa tim Inggris nggak bersatu dukung Arsenal? malah Itu happy. pertanyaan gua.
ketika gagal langsung aku diserang notifikasi Mas. Oh iya. Banyak sekali, tapi bukan dari fans. Kan temanku bilang, siapa fans PSG? Bukan. Fans Madrid, fans Liverpool, fans MU, semua siapa? Yang lainnya semua. Iya, itu. Kalau Prancis bersatu ya? Ya, karena sebenarnya rivalitas cuma PSG sama Marseille. Oh. Yang besar ya. Dan cuma satu klub yang pernah menang Champions League League. Marseille, Ya, Marseille. Marseille. Karena mati lampu kan. Iya, 93 ya. 93 AC Milan kan waktu itu finalnya mati lampu diberhentiin. Oh. Skornya masih 1-0. Masih 1-0. Oh, Itu Nolex. data. Gila Data. punchline, gimana Ya. nih? Gue pikir ada Arahnya. lucunya. Nah, paling Nazar kan jauh-jauhnya ke situ mati Mati lampu. lampu. Iya. Ujung-ujungnya. Oke. Dan ya, siapa tahu kan PSG tahun ini nanti kita ketemu Wih, tanggal 31 ya. Ini ya. Enaknya ngomong kita ketemu. Enak kita ketemu di final nggak beda. Kasta kita di final level Nah, kita ya. sorry kita bertiga di final. Bilbao. Europa League. Bilbao. Bukan. United. Kata Bilbao. Bilbao kan menghargai Jerry, masa menang Oh, ya iya. kan yang kalah Respect, ditemenin. respect. Di mana bang? Masa ada? Tadi gue live TikTok ya, ada di box to box ya. Katanya, bang Arsenal Barcelona ketemu di mana bang? Mestinya final kan? Iya. Itu ada di final Champions League cewek. Cewek, Ya, tadi mau ketemu. bareng, tapi Iya, ya udahlah. datang. Kita mau bahas game apa dulu nih? Ya lu aja yang masih tebel emosinya. Karena kan kalau ini kan gol Fiesta, Wih. 2 kali gol Fiesta gitu. 13 ke Panji ngetik kan 13 gol tanpa adu penalti. Nah, Luar biasa. gitu. Ini Arsenal dulu dan PSG. Gimana kemarin ngelihat pertandingan yang satu-satunya harapan Arsenal untuk mendapatkan gelar hilang? Ya, fine marginnya sebenarnya gol di awal. Kalau misalnya ada gol di awal, ini bisa membawa harapan lah. 20 menit awal kan cukup menyerang. Declan Rice, Martinelli. Ada malah kena counter kan. Gitu. Jadi itu juga cukup ngaruh juga, apalagi 2 golnya PSG bahkan dari arah tengah gitu loh. Karena emang gue juga ngerasa dari pertemuan pertama Nuno Mendes sama Hakimi itu dia kan fullback ya, tapi dia kadang bisa Masuk. tektokan ya, dia bisa masuk terus ke tengah kotak penalti gitu loh. Jadi kayak bisa one two. Ya itu golnya Hakimi kan Iya makanya, kedua. maksudnya Iya. Dembele juga gitu kan. Dembele gitu walaupun dia bukan fullback, tapi maksudnya pasti ada pemain yang satu ngelebar ke Vara, Dembele masuk. Iya. Terus sebaliknya kayak Nuno Mendes juga sempat tektokan sama ke Vara juga, Iya. sempat bikin peluang pas first leg. Nah kemarin yang pas Hakimi juga gitu kan, Iya. dia tektokan sama Due ya apa? Enggak, sama Dembele. Ya, Dembele akhirnya Dembele terakhirnya. Terus ya dia masuk ke tengah gitu, padahal kan biasanya kan kalau normalnya ya yang Arsenal lakukan kan normal-normal doang nih, taktiknya Arteta kan. Jadi di pinggir aja, tapi masalahnya nggak ada opsi untuk final ball gitu loh. Jadi kayak bingung kalau udah di ini udah oke, Martinelli ngelewatin Hakimi itu semua kemana nih? Jadi nggak ada. Gue lihat beberapa sequence tuh kayak di kotak penaltinya PSG itu cuma pemain PSG doang. Jadi nggak ada yang masuk gitu loh. Bahkan yang masuk kan Declan Rice. Nggak niat nyetak gol itu. Kayak nggak ada. Karena harusnya Merino di posisi itu harusnya ada kan, untuk ada di situ Iya sebenarnya. makanya itu apa ditarik apa dia switch gue juga nggak ngerti. Pas sibuk syuting kan Merino. Ya. Odegaard juga. Odegaard dari luar, Odegaard. Dari luar, Odegaard ya, juga bilang, gue setuju bahwa dia bilang sebenarnya between the boxes kita mendominasi. Tapi di boxesnya jelek malah. Jadi between boxes ya ini kan di tengah lapangan sini. Cuma pas udah final third ya nggak ada ancaman. Tapi secara XG kan tinggi banget. Nah, Secara big chance-nya gede banget. Bahkan dia bilang di presscon kita tim terbaik di dunia yang sudah. Nah itu halu. Arteta, kamu halu ya. Udah stop. Udah. Akuin aja kalau kalah. Jangan bikin kami di Indonesia ini menanggung. Serang-serang. Iya, Katanya, benar. pelatih lu halu gitu. Iya. Jadi, nah kalau XGG, menurut gua itu terbantu ya oleh, maksudnya angkanya gede. Gara-gara Saka gagal. Itu XG kan mungkin 9. Tinggi yang. Enggak 0,8. XG-nya cuma 3. Kenapa jadi 9 aja? Nah, maksudnya jadi perataannya gitu, itu kan hampir. Dan itu kalau gol, mungkin ada frantesi momen. Ya. Karena kalau gol 2 sama loh itu. Iya. Gitu. ACRB momen. Sekuensnya akan berubah. Ya, hasilnya akan berubah, walaupun sebelumnya juga hanya skill the game, Vitinya gagal penalti gitu. Iya, ada penalti. Cuma ya itu sih, gue ngerasa ini adalah lack of individual brilliance, individual talents gitu. Apalagi kedalaman juga ngaruh banget. Tapi maksudnya lu bisa bilang misalnya ini alasan apa segala macam, tapi sebenarnya ini masalahnya dari squad building dari awal. Iya. Squad building, yaitu ya tanggung jawab Arteta, tanggung jawab Edu gitu. Karena maksudnya udah tahu masalahnya apa loh, udah sekian lama tahu masalahnya apa tapi nggak ditambal. Jadi kalau sekarang cuma bisa bilang alasan cedera, yang mana itu valid alasan cedera, tapi nggak bisa cuma pakai alasan itu aja. Ya kan karena semua tim kan juga cedera, resiko bermain bola ya cedera. Ya iya, tapi kan maksudnya cedera pemain inti yang dipakainya itu loh.
Siapa suruh nggak punya cadangan? Ya exactly, berarti kan masalahnya adalah transfernya kan. Iya. Gitu. Maksudnya kan ada orang punya Hostnya pada berantem, kita mah bintang tamu makan kacang aja di sini. Finalis. Santai. Gitu. Santai. Jadi gua ngerasa itu sih kayak emang apa sih ada, tapi nggak bisa serta-merta itu doang alasannya. Gue juga ngerasa Arteta bukan pelatih yang maksudnya winning coach itu, kalau apalagi compare sama misalnya yang Enrique. ya maksudnya Simone Inzaghi, Luis Enrique gitu. Satu lagi Erik ten Hag. Hansi Flick. Hansi Flick. Ya maksudnya 3 itu. Karena di mana sekarang? Ya, tapi 2 pialanya lebih banyak dari Arteta. Yang kita ngomongkan UCL bagaimana sih? Ya gitu. Jadi benar. intinya dari 4 itu bahkan ini orang yang emang nggak pernah menang kan. Maksudnya menang FA gua rasa nggak bisa. Di kehidupan aja nggak menang gitu ya. Jadi Arteta. Gitu. Jadi memang itu pasti ngaruh terutama untuk stake yang tinggi ya. Kayak udah semifinal pasti ada hal-hal yang perlu dilakukan karena kalau kita tahu ntar kita bahas Barcelona sama Inter itu adjustment-nya banyak banget sepanjang 2 leg ya. Ini ngasih adjust ini, masukin ini, pasang taktik ini gitu. Ya tapi kalau dari Matias gimana? Apa bahasa Prancisnya tim yang bukan ya? Jadi belajar bahasa Prancis. Cara baca. Ya, Ini PSG sebenarnya apa? PSG itu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. PSG. Paris Saint-Germain. Benar. Ya. Tapi gue baru tahu tuh itu roti croissant itu kan bacanya croissant ya. Croissant. Gue selama ini, Mas minta croissant dari gue kecil sampai gede. Baru sekarang croissant. Dulu gimana? Croissant. Udah sok keren tuh croissant. Dan salah selama ini anjing. Baru dengar dari siapa? Feni lagi kan. Kan suaminya baru nih pas Prancis juga. Baru pas udah gede, croissant cara bacanya. Croissant. Sama ini gue pesen-pesen di Olala gitu, croissant salah aja. Tapi jualan selalu. Kita juga orang Jawa Mas. tapi di sini kita nggak bahas soal kuliner. Jadi gimana pertandingan kemarin Matias, apakah expect bahwa memang cara bermainnya Luis Enrique dan PSG yang tanpa bintang dalam tanda kutip, tidak seperti waktu Mbappe dan Neymar ada gitu, Messi juga benar. Jadi lebih rata gitu, aliran bolanya juga cukup fluid dan dia bisa memaksimalkan peran semua pemain gitu, potensi pemainnya. Ya kita bisa lihat kan sekarang nggak ada bintang dari timnya. Ya. Jadi awalnya sangat dikritik Luis Enrique apalagi di Perancis. Kenapa hasilnya bisa imbang apalagi di Liga Petani ya. Misalnya. Nah sekarang Liga Petani masuk final ya. Woi, lawan Liga Aki-Aki kan di final. Mana katanya Liga terbaik dunia, nggak ada wakilnya. Ya kalian lolos nggak? Lebih jauh. Kami yang mewakili. Katanya berharap sama Arsenal, lawan dong. All England final. Europa League. Gendong Inggris kita. Gendong Inggris. Yang Inggris. diharapin gendong Inggris, menggendong Basurip aja. Minta gendong. Lu main dong di Champions League. Besok musim depan santai. Arsenal juga pernah All English final kalah tapi. Ya gimana Matias? Ya, jadi kita bisa lihat kan Luis Enrique ada prosesnya. Dia bisa ambil potensial yang paling bagus dari setiap pemain. Misalnya kita lihat Fabian Ruiz, kita bisa lihat Desiré Doué, Barcola yang tahun lalu kita nggak lihat sama sekali. Sekarang mereka main sebagai mereka kan masih ada Mbappe. Ada Mbappe dia. Mbappe benar, pemain kunci yang beda jokes internasional nggak gitu jokesnya. Dia nggak nangkep jokesnya. Lanjut. So we can see that the bahasa Inggris langsung. Lu sih. Go ahead. International. Oke. Awalnya kemarin kan karena mereka 1-0 di Arsenal. Jadi pasti ada pressure yang luar biasa dari Arsenal. Dan kita bisa lihat 10 menit, 15 menit pertama pressure-nya luar biasa. PSG tidak keluar dari setengah lapangan mereka kan. Tapi ya mereka bisa tahan, itu luar biasa, sama kipernya juga. Wah luar biasa, faktor X sih. Jadi 2 pertandingan ini yang membedakan adalah kiper. Benar. Tapi Raya juga bagus menurut gua. Sama bagus. Penalti bisa ditangkap. Bisa ditipis kan. Terus habis itu mereka punya dua kesempatan. Satu kena tiang, yang kedua langsung gol. Oh tiang itu bahasa Prancis ya? Tiang. Poto. Ada engnya pokoknya. Loriong. Paris Tiang. Dari Kvaratskhelia. Yang pertama ya. Benar. Terus habis itu ada free kick kan, terus bolanya keluar, Fabian Ruiz langsung shoot gol. Bola mati. Nah itu Arsenal set piece-nya tuh bagus kalau offense doang, attack doang. Tapi defense-nya kurang ya. Nah misalnya kalau di PSG kita bisa lihat Arsenal serang terus, tapi pada saat bolanya keluar, mereka langsung cover. Misalnya Odegaard, dia sempat shoot 1 kali, tapi yang lain nggak bisa. Nah, kalau Arsenal, bolanya keluar, mereka tidak kejar bola. Jadi ada spasi buat pemain PSG untuk shoot langsung. Dan itu bikin gol yang pertama.
Oh, Fabian Ruiz. Dan yang bagusnya juga adalah transisi dari PSG ini cukup sangat baik bahkan. Dari defense-nya ke Dari defense cepat. transisi positifnya gitu. Benar. Sangat baik gitu. Apalagi ketika set piece yang kali ini set piece-nya berupa throw in. Ya kan set piece-nya berupa throw in gitu. Belajar dari Sintayong kayaknya. Ya dan bisa menangin second ball terus nggak langsung direct ke depan, nggak langsung clearance ke depan, tapi dia mainin dulu di depan kotak penaltinya untuk nunggu Guevara atau Barcola untuk naik ke atas gitu. naik ke atas terus over ya. Iya Benar. gitu. Kalau naik ke bawah bingung soalnya dia. Ya. Naik ke bawah, turun ke bawah. Naik ke Panji. atas. Iya. Tapi kita mau nanya juga pendapat yang live TikTok nih. Wih. Live TikTok nih. PSG Arsenal nih ya. Iya. Gue sebenarnya udah expect emang Arsenal akan bermain lebih keluar dari awal. Cuman Ya. gue nggak expect Keluar mana nih? keluar keluar di luar ya, jangan keluar di dalam ya. Waduh. Karena emang dari sisi cuman yang gue sedikit agak kaget adalah ketika nggak ada Dembele, gue pikir ini akan berjalan lebih imbang. Nyata Arsenal cuma bisa pressure di awal, di tengah-tengah udah kayak lost gitu aja. Tapi di satu sisi gue memang lagi-lagi apresiasi bagaimana transisinya Enrique kemarin, defense-nya juga cukup bagus. Gue sempat bilang Enrique itu PR-nya adalah dia nggak punya striker yang clinical. Kemarin kan berkali-kali Doe, Barcola, Ramos nggak bisa golin gitu. Ramos juga di leg pertama nggak bisa golin. Tapi dia punya pemain yang distribusi golnya tuh cukup merata. Siapa aja bisa ngegolin. Kemarin strikernya nggak bisa cetak gol, tapi Hakimi bisa cetak gol. Dari back-backnya bisa cetak Fabian gol. Ruiz. Fabian Ruiz. Bahkan di sebelum-sebelumnya Nuno Mendes bisa golin. Tapi gue juga bilang kelemahannya adalah bagaimana backnya Pacho dan Marquinhos ini menurut gue bukanlah back. Marquinhos back kelas dunia tapi udah lewat masanya. Pacho menurut gue belum sampai level itu. Kemarin kita lihat Trossard kan udah kayak mengangkangi seorang Marquinhos kan, yang berkali-kali gue bilang ini bisa menjadi handicap atau obstacles buat PSG. Kemarin juga bola-bola atas Marquinhos kalah duel tuh sama Declan Rice sama siapa, yang membuat akhirnya Arsenal dapat peluang. Tapi satu sisi mereka selalu bisa menutupi satu kesalahan dengan di cover pemain-pemain lainnya. Itu yang mungkin nggak dipunyai banyak tim-tim besar lainnya gitu, yang memang mencoba untuk menjadi tim besar atau menjadi sampai semifinal atau final. Begitu lo ngelakuin kesalahan, bagaimana lo mengcovernya tuh nggak cepat gitu. Kayak kita lihat kemarin kayak let's say Barcelona lah, kemarin begitu backnya ada yang blunder, nggak cepat di cover, akhirnya kebobolan bola. Nah ini PSG itu menurut gue solid banget dalam sisi mengcover setiap kali ada kesalahan individualnya. Itu akhirnya gue bilang PSG bener-bener solid dari awal pembagian bagian knockout. Gue bilang juaranya PSG sama Inter, harapan gue, mimpi gue. Ya finalnya. Tapi menurut gue kalau itu sebagai harapan gue. Tapi realistis gue bilang PSG Barcelona. Karena gue pikir Inter akan tertakluk di tangan Barcelona gitu. Ternyata mimpi gue terkabul gitu. Inter dengan PSG. Dan jadi lu expect PSG kalah Liverpool? PSG, karena gue ngeliat permainan terakhir-terakhir di fase grup sampai di akhirnya menuju knockout, menurut gue solid banget. Karena lo lihat deh cara dia megang bola, terutama gue main FM kan, gue mainin João Neves sama Vitinha berkali-kali. Begitu ada Fabian Ruiz sama Vitinha tahun lalu, menurut gue masih bagus, tapi biasa aja. Mungkin kalau lihat tahun lalu PSG nggak se-expect tahun ini, tapi begitu ada si João Neves masuk, 3 gelandang ini udah kayak lo lihat Xavi sama Busquets di era itu, mungkin nggak se-eksplosif mereka ya. Cuman mereka mungkin nggak terlalu eksplosif karena nggak punya Messi di depan atau nggak punya David Villa di depan. Nah, mereka bertiga ini benar-benar gila. Kalau mereka punya satu striker lagi aja yang benar-benar rasanya dia beli, isunya kan antara mau beli Osimhen lah, mau beli Gyökeres, mau beli satu striker lagi, menurut gue ini jadi tim yang akan sedominate kayak eranya Barsanya Pep ataupun ya City di eranya Pep juga kemarin itu. Tapi emang striker itu aja udah begini kan? Iya, cuman kan lagi-lagi kalau dia punya killer, makanya kan gue bilang sama Arsenal sama PSG, dua-duanya punya masalah nggak punya striker yang klinikal. Banyak peluang, tapi harusnya bisa banyak gol yang lebih banyak bersarang dibandingkan peluang yang mereka dapat gitu. Cuman itu yang gue bingung kenapa dia nggak beli striker. Tapi mungkin kolektivitas yang memang menjadi salah satu ciri khas dari identitas Enrique. Karena mungkin kalau di era Barcelona treble, orang bilang Enrique cuma ngandelin MSN, Enrique cuma main pragmatis, direct kasih aja MSN. Ya. Ini dua hal yang udah dia bungkam. Satu, dia main gak pragmatis. Kedua, dia ngandelin pemain bintang. Pemain bintang yang punya label world class paling sekarang cuma si Dembele. Sisanya mungkin Marquinhos udah late lah, udah past his prime. Donnarumma paling yang bisa dibilang world class. Sisanya pemain yang lagi menuju ke sana gitu. Jadi menurut gue Enrique sudah menjawab 3 bahkan pelatih yang udah habis masanya, ternyata dari dia yang dari anaknya meninggal, terus dia sama Spanyol dianggap nggak mampu menangani timnas Spanyol, terus dibilang
udah nggak laku lagi. Ternyata di PSG bisa bahkan melewati kalau dia juara, ya amit-amit sih jangan juara. Dia melewati semua pelatih-pelatih yang punya nama besar, Ancelotti, siapa Tuchel, terus siapa dulu Unai Emery sampai si Pochettino gitu. Dia bisa excel itu di saat PSG yang pemain-pemainnya ala kadarnya. Tahun lalu gue bahkan bilang PSG habis nih, Kang In Lee, Barcola, siapa lagi main-mainnya depan Gonzalo. Bahkan setelah ditinggal setelah tinggal tiga nama Messi, Mbappe itu menurut gue habis nih, karena menurut gue pembelian-pembeliannya aneh gitu. Wijnaldum juga nggak ada juga. Iya, tapi begitu dia dapat João Neves, nyetel itu ya. Dan dia kemarin juga nambah Kvaratskhelia, dan gue baru lihat belakangan si Doué. Gue Doué sama sekali nggak pernah ngeliat nih, baru lihat di musim ini gue lihat dia main dan bagus banget. Kalau Barcola menurut gue masih bagus, cuman masih mental lah dibandingin Mbappe awal-awal dulu jauh lah. Tapi ngelihat Doué, ada Kvaratskhelia, terus ada 2 sama 3 gelandang ini, ditambah menurut gue ini 2 fullback terbaik di dunia saat ini adalah duetnya si Hakimi dan Nuno Mendes. Ini gila. Salah digantongin. Ini gila menurut gue. Ditambah kiper. Gue juga sekali lagi minta maaf pada fans Donnarumma. Gue bilang Donnarumma udah bukan pemain world class. Nyata sekarang anjing jago banget dia. Menurut gue sekarang dia ya one of the best lah. Dalam 5 kiper terbaik atau 3 kiper terbaik, dia one of the best. Wah, ini langsung dari mulut Interisti. Iya. Untuk tapi orang gue pikir di PSG Di Marco anak AC Milan ya kan. siapa? Inter kan kiri. Oh enggak, tapi kan defense-nya jelek. Iya. Nuno Mendes bagus banget offense defense-nya. banget, iya. Dumfries juga. Dumfries offense-nya Iya. bagus, defense-nya agak sedikit meleng. Ini bagus banget. TA juga ya. Iya. Bisa kan defense doang. Jadi ini final yang ideal buat gua. Wih. Buat gua, karena mimpi gua dari awal PSG Inter. Sampai ke bawah mimpi tuh, Ji. Iya, mimpi visi gua dari awal. paranormal. Udah mimpi skor hasilnya juga. Enggak, jangan. Kalau itu ditanya bahaya, nanti banyak yang datang ke saya, Matias. Iya. Dia agak trauma dengan judi-judian. Jangan tanya soal Gua bengong aja udah kena itu ya. Iya, jangan ramalan lagi. Tapi yang jelas gue ini banget sama Koci. Aduh, gue dibilang mimpi dua-duanya. Inter gue bilang final coach, mimpi lu. 2. Yang kedua, United. MU final Europa League, halusinasi lu. Nah. Dua-duanya final. Tapi bakal double sakit hati kalau dua-duanya kalah. Nangis. Tapi kan dreams come true ya. Ya, harus come true. Nah. Tapi itu tadi Doué baca Prancis. Desire Doué. Desire Doué, benar. Doué. Desire Dia Doué. masih muda ya, 20 kalau nggak salah. Iya, mudah Ya, banget belasan ya. Artinya katanya Doué. Apa? Doué, Dua, apa dua. ya bahasa Indonesia? Dua. Just the way you are. Just the way. Doué is gifted. Oh, berkah. Oh iya. Barokah. Barok, ya itu bahasa. Oh, itu Prancis ya? Ya. Tapi kita punya arti juga kan. Apa tuh? Doué. Doué tuh punya. Radue aku. Radue enggak punya. Nggak punya. Iya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Jawa. Due ada N-nya lagi tuh. Due. Dipancing. Ya, bro. Ya, tapi kalau melihat ini langsung aja ke Inter berarti ya. Iya. Sebelum Mas Panji yang ngomong, kalian dari sisi penonton penikmat netral waktu itu melihat sangat menikmati nggak pertandingan ini? Apalagi Matias sebagai calon lawan melihat Inter Milan seperti apa? Wah, Inter Milan Khususnya di pertandingan kemarin ya. ya sama Barcelona. Ya, Iya. kita bisa lihat dari hasilnya luar biasa kan, Iya. 3-3, 4-3. Iya. Banyak gol. Wih. Banyak gol, 13 artinya defense. apalagi awalnya mereka kan tidak kita pikir ada Barca, ada Arsenal, kita nggak lihat awalnya Inter de Milan. Tapi sekarang kita bisa lihat mereka bisa tahan, bisa lolos, bisa kalahin Barcelona juga yang salah satu favorit awalnya. Iya. Jadi menurut saya harus hati-hati karena mereka punya pengalaman juga dalam 3 tahun Final. udah Dua kali final. Dengan Terus, pelatih yang sama. dengan pelatih yang 8 sama, orang sama juga. pemainnya rata-rata yang Iya. sama juga dan mereka punya pengalaman. Kalau kita dibanding misalnya PSG pemainnya lebih muda, mungkin tidak sebanyak pengalaman pemain Inter. Iya. But nanti itu yang akan bikin pertandingan seru. Iya. Karena dua-duanya punya serangan yang luar biasa, strikers. Iya. Defense-nya bagus, tapi kadang kita bisa lihat banyak kebobolan juga. 6 kebobolan 6 loh, defense-nya jelek dong Tapi kan lawannya Barcelona. Iya, walaupun jelek kan kita bisa lihat kipernya luar biasa kan. Ya, Sommer. kipernya Sommer, betul. Dua-dua ini berarti pertandingan antar kiper bagus ya. Bagus. Dan menurut saya kalau udah masuk semifinal, final itu biasanya duelnya di antara defense-nya. Defense sama kipernya yang sangat penting. Gimana meminimalisir kesalahan di belakang ya. Benar. Iya. Dan kalau misalnya sebenarnya harapannya adalah kalau dari PSG sendiri, misalnya PSG yang lolos duluan kemarin, berharapnya lawan Inter atau lawan Barcelona di final?
Harapnya. Iya. Ya harapnya ya kita ambil yang Lebih lulus. muda. Yang lebih muda. Tapi siapa yang lebih muda kita nggak bisa tahu juga kan. Oh, masih diplomatis. Diplomatis jawabannya. Tadi mancing itu nggak dapat ya. Baru mau diserang, Bro, cowok Prancis ya. Baru mau diserang nggak? Mau Buat Luis dipotong. Enrique mungkin ada kan sama Barcelona. Dia mungkin ada dia udah tahu seperti apa klubnya dan akan ketemu teman-teman Ya, Luis juga. Enrique. Tapi ya I think final yang tidak ekspektasi PSG lawan Inter Milan akan pertandingan seru dan semoga banyak gol dan Amin kalau itu. Tapi final jarang sih banyak golnya sebenarnya. Jarang. Pasti mereka akan hati-hati. Liverpool Milan lah terakhir. Ya terakhir mungkin banyak gol. Nggak banyak gol. yang Prancis 2000 berapa Argentina, ini? cuy. 2005 ya? Kalau final ya Ya kan kalau maksudnya Champions semua mungkin final. itu doang ya. Milan Liverpool ya. Liverpool 6 gol. Yang 3 sama. 2000 ya. Oh, Tiga yang sama gol ya. 2005 betul. Ya siapa tahu tahun ini adalah tahun banyak gol dan semoga Prancis akan Oh iya. menang. Prancis. Berarti PSG. cukup pede untuk treble. Karena yang bisa treble tinggal ini. PSG. Kami bilang Barcelona gagal nih. Ya udah, ya PSG ini bisa nih. Ya PSG. Meskipun Kan Liga Munchen Petani. juara baru katanya. Meskipun Liga Petani. Ya Liga yang- Petani akan tunjukkan seperti apa level Liga Petani. itu dia. Itu. Tapi awalnya kita petani Jual tuh ini ya. pupuk Enggak, tuh bukan. Liga Petani. Petani itu karena ini ya, karena maksudnya panen juara Panen terus gitu. ini kali ya. Ya, Farmers League makanya. Farmers League ya. Karena satu tim panen juara terus gitu. Iya, terlalu Benar. terlalu muda. Ya PSG terutama ya. PSG terus ya Dulu kan kadang Lyon. Dulu Dulu Lyon. Ya, Tahun Lyon. Zaman 2000-an. Wiltord. Wiltord, Coupe, Juninho, Pernambucano. Iya, Wah, iya. free kick Benzema. luar biasa. Free kicknya luar biasa. Benzema. Declan Rice tuh gitu doang sombong-sombong gitu. Belum lihat Juninho dia. Lihat Benar, gua, benar. tapi kan dulu. Dulu gua suka Juninho, sekarang Rice boleh dong. Benar. Ya zaman Lyon itu luar biasa juga kan. Mereka 8 tahun kalau nggak salah. Ya, 8 apa 7? 7 kalau nggak salah berturut-turut. 7 Iya. ya? Ya 7. Lyon. 7 terus sempat Lille satu kali, Montpellier satu Montpellier, kali. Oh, itu Giroud. Hazard ya? Hazard. Hazard. Montpellier ya, yang pada saat eranya itu. Giroud sama Belhanda itu ya? Iya. Yunus Belhanda ya? Benar. Oh iya Yunus Belhanda. Yunus Belhanda itu. Benar. Benar. Terus baru PSG. PSG. Baru PSG sejak Iya, sejak Ibra eranya Timur Tengah masuk. 2013. Lavezzi dulu pertama kan Lavezzi. Lavezzi, Ya, Ibra, Pastore. 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 Iya, Pastore. Pastore. Dulu strikernya masih Huarau, backnya masih Jale, Mamadou Sakho. Oh ya benar. Iya, iya. Sakho aneh-aneh banget Gerard dulu. Mourten. Iya, Iya. kipernya Pauleta. Pauleta sebelumnya. Kipernya Sirigu. Ronaldinho. Ronaldinho. Jadi kuis nih. Arteta. Pochettino. Sambung kata nih. Sebutkan Pochettino. 5 pemain PSG era dulu. Ronaldinho. Tapi lu kalau lu lihat itu gamenya gimana? Gamenya ya itu tadi kalau secara sebagai fans netral enak banget nontonnya. Iya. Dan Nonton lu? nonton. Oh, Terus nonton. comeback tuh mereka tuh saling berbalik unggul kan. 2-0 dulu terus jadi 2 sama, 3-2 terus 3 sama Acerbi. Iya. Terus 4-3 tuh kayak ya kan terakhir gua nonton yang berbalas gol dan deg-degan tuh kan Lyon United. Iya. Tapi kan deg-degan ya. Iya. Maksudnya Oh, deg-degan. lu ada tim lu main. Iya, Ya, kalau ini kan kita, oh ya siapa aja nyetak gol, seneng gitu. Tapi ini membuktikan bahwa ya tadi mungkin karena Barcelona lini serangnya bagus sehingga apa yang dibuat oleh Simone Inzaghi itu tembus juga gitu. Tapi yang perlu diapresiasi kan orang tuh fokus, wah ini decul gimana nih gitu. Tapi gue pengen kita tuh kurang mengapresiasi Simone Inzaghi kalau menurut gue karena dua kali dia bawa tim seadanya dalam tanda kutip dan budget yang sangat minimalis bisa masuk final gitu dan memanfaatkan semua potensinya. Terus adjustment di pertandingan juga sangat baik. Kapan dia mengganti Di Marco karena butuh keberanian untuk mengganti pemain yang levelnya bintang gitu di starting line up-nya. Di Marco diganti gitu, gimana dia bisa memaksimalkan Mkhitaryan yang udah habis di mana-mana kata orang, terus juga Hakan Çalhanoğlu akhirnya bukan AM tapi jadi CM gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita apresiasi dari Simone Inzaghi gitu. Meskipun karir sepak bolanya di bawah kakaknya, tapi karir kepelatihannya jauh di atas Pipo. Sama ini gitu. sih kemarin tuh waktu gol penyeimbangnya pahlawannya Barta Acerbi. Iya. Ini kan juga gila ya kalau tahu story-nya gitu. Jadi Acerbi itu 2012 dia bokapnya meninggal. Terus dia terjebak dalam alkohol gitulah. Karena dia bilang gue lupa cara main segala macam kan sempat di Milan tuh. Kayak Adriano lah ya. Ya depresi segala Apa macam. aja diminum katanya. Iya, terus dia dari Milan sempat ke Sassuolo juga. Terus ada dia ada kanker testis. Kanker Kayak dulu testis. Jonas Gutierrez gitu modelnya. Iya, kanker testis, terus habis itu sempat di remove juga tumornya, terus habis itu udah kayak kurus gitu kan, kayak udah selesai nih karirnya gitu. Akhirnya dia sempat ke Lazio ya.
Dari Milan tuh ke Chievo sama Genoa Chievo dulu, Sassuolo, abis itu Lazio di tahun 2018, abis itu Inter 5 tahun. Iya, jadi maksudnya ini juga semacam apa ya? Di gol pertama dia juga di UCL kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya kalau di UCL iya sih. Iya, kalau pemainnya kan biasanya nggak main di UCL. Terus jadi salah satu pahlawannya gitu, gila sih maksud gua. Ini pemain yang istilahnya menang lawan kehidupan gitu kan. Dia bisa tetap selamat dan jadi pahlawan. Dan hebatnya late bloomer memang dia kan. Dia kan tadi yang lu bilang dia baru ibaratnya main di level menengah ke atas aja, Lazio baru umur 30 something. Di Inter baru 2021 udah di atas 33 umurnya. Final Liga Champions mungkin 34, sekarang udah 37 seumur gua gitu. Jadi justru baru di umur ini justru dia baru bisa merasakan level tertingginya, tapi di saat itu juga dia menunjukkan dia belum habis gitu. Kalau orang mungkin lihat dia di umur 37 udah menjadi peak akhirnya dalam masanya, justru ini kelihatan justru prime-nya dia di sepak bolanya dia ya. Peak-nya dia karena kalau gua kemarin sebenarnya kaget dia bisa ngegolin karena gue pikir dia udah habis. Kita lihat di awal-awal dia sebenarnya udah mulai megangin lutut lah, udah nunduk. Tapi di saat ngeliat Thuram jadi kakek-kakek tiba-tiba dia yang masuk ke kotak penalti pertama kan, akhirnya mendapatkan umpan dari Dumfries dan pemain kidal ngegolin dengan kaki kanan dan golnya lebih bagus pada striker-striker MU. Gitu ya. Itu mah udah jadi striker aja di MU kalau gitu MU beli Acerbi aja jadi striker, finishingnya udah top banget. Dia ya benar menang lawan kehidupan si Acerbi karena dan dia orang kepercayaan Simone banget kan. Dibawa dari Lazio benar-benar jadi pemimpin di tengah lapangan. Tadi ada De Vrij di sana, De Vrij kegeser sama dia yang jadi pemimpinnya, mimpin Bastoni dan juga sempat ada Skriniar dulu di final yang dulu. Skriniar nggak masuk, akhirnya jadi Darmian. Sekarang Darmian sama Bisek, seharusnya ada Pavard di sana. Jadi memang ya ini orang emang luar biasa. Tapi gue juga apresiasi sama Simone Inzaghi sih. Sekali lagi ini pelatih yang benar-benar gila. Si iblis dari Piacenza kan dia emang dari Piacenza. Betul. Dia benar-benar main dengan tactical yang membuat lo mungkin cuman dia sama Conte kali yang kalau lihat pasti setiap babak kedua template duanya pasti diganti. Mau mungkin bedanya 10 menit, 20 menit, tapi pasti diganti. Kemudian gelandangnya pasti diganti ya, karena mungkin cara main dia benar-benar harus siapa yang posisinya kosong harus cepat diisi gitu kan. Benar. Jadi kalau begitu lihat transisi, kita lihat berapa kali Hakan Çalhanoğlu menjadi orang terakhir di depan kiper, Acerbi naik ke depan, atau Bastoni udah menjadi orang pertama yang naik duluan, diikuti oleh Di Marco. Jadi benar-benar cepat banget transisi permainan dari Inter ini, dan ini nggak semua orang bisa mengikuti pola mainnya Simone Inzaghi. Makanya gue heran main kayak kakek-kakek kayak Miki, kayak si Hakan, Teman Gober, Acerbi udah tua, terus juga mungkin strikernya juga Thuram yang baru juga 2 musim udah bisa langsung nyetel. Jadi kayaknya memang nggak gampang untuk mengimplementasikan gaya mainnya ini si Simone Inzaghi. Makanya rotasi selalu sering dilakukan karena stamina dibutuhkan untuk mengimbangi permainan Simone Inzaghi. Tapi enak juga ya, maksudnya punya pelatih tuh bisa, pelatih tuh bisa ada luxury buat babak kedua gue ganti pemain gue. Tapi kan ini itu kepercayaan sih, memang dia punya kepercayaan yang besar. Kayak Fratesi kan selalu lawan Bayern. Sebenarnya kan gini, kalau masalah kedalaman juga dia jelek sih menurut gua. Jelek. Maksudnya kalau Arteta bilang, siapa nih yang penggantinya? Ya sama aja, itu juga dialami oleh Simone Inzaghi. Nggak banyak pilihan juga, tapi dia bisa memaksimalkan potensinya dengan gaya main yang sesuai dengan kemampuan pemainnya. Jadi yang salah Arteta. Orang kan pasti nggak ada salah satunya iya. Orang nggak ada yang nyangka pasti ya Carlo Augusto bermain di level ini ya gitu. Ketika orang Di Marco diganti menit 51 diganti sama Augusto. Darmian harus gantiin seorang Bisek gitu. Darmian bayangin bukan back tengah, digantiin di awal babak kedua untuk ngeduel lawan Rafinha, lawan Ferran Torres, lawan Lamine Yamal, lawan Lewandowski belakangan. Dia nggak terlalu tinggi badannya, nggak terlalu kenceng larinya, tapi diajakin duel. Itu kan kepercayaan dari pelatih, itu yang menurut gua Inzaghi sangat luar biasa. Mungkin juga faktor keterbatasan ya. Akhirnya kan ada yang bilang keterbatasan membuat lo jadi kreatif. Nah ini akhirnya Inzaghi sangat kreatif di tengah keterbatasan. Mungkin kalau dikasih squad yang mewah kayak PSG, mungkin akan bingung ya, tapi nggak bisa manage-nya juga. Dengan ini kayaknya dan egonya itu menurut gua nggak ada di Inter tuh, kayaknya semua pemain jadi satu gitu. Iya Simone Inzaghi ya. Luar biasa sih Simone. Cuma ini apa namanya? Kalau tadi kan lu bilang Acerbi kayak lu umurnya, lutut juga ini sama lagi mirip. Ya kan ada masalah bisa bounce back gitu. Udah mirip banget Ji. Semangat Acerbi lu ternyata. Berarti ini kita mau mempersiapkan final nih, dikit aja nih dari kalian sebagai finalis. Ya, gue juga sih, United kan finalis juga. Oh ini siapa?
Lawannya Ini Spurs. lu akan ngomong belum tayang nih. Ya Spurs. Siapa ya? lagi masa? Jadi ini sebelum ke final ya. Ya. Arteta in atau out? Waduh. Stay atau out? Nggak gini ya. Karena ini Pressure. gimana ya? Maksudnya Oke, gue bilang sekali lagi. 5 musim loh, 5 Gua musim. bilang sekali lagi. Bentar, itu Ya, seperti gua harus Netflix bilang biasanya. Iya, musim depan Next ada season, musim next depan, season, next next season, season. next Gue harus season. bilang sekali lagi. Percuma kita debatin stay atau out untuk Arteta. Karena dia pasti stay. Iya, Jadi gua kalau juga. kita capek banget kalau kita teriak Arteta out, tapi kenyataannya nggak akan out. Karena situasinya akan membuat dia stay. Gitu Pak, kecuali ada hal yang parah banget karena mau gimana pun dia masih punya gua antar semifinal, Iya, gua iya. antar Arsenal bagus kayak gitu loh. Iya, iya. Kecuali mungkin musim depan udah ada Andrea Berta nih, ntar gimana kebijakan transfernya. Karena Arsenal tuh misalnya botol di tahun ini ya, kita ngomongin tahun ini bukan tahun lalu. Pasti ada 3 faktor ya. Yang pertama itu pasti biasanya orang kan kayak manajemen gitu kan, gimana solid apa enggak segala macam. Mau gimana pun Edu cabut tuh ngaruh juga pasti, walaupun dia juga bertanggung jawab atas squad building. Yang tadi gue bilang, squad building di awal, gimana kebijakan transfernya, itu juga masalah nih Arsenal nih, kebijakan transfer. Di awal musim, di pertengahan musim. 2, Arteta. Dia bukan pelatih yang cukup baik untuk Arsenal, pasti. Tapi kalau orang teriak Arteta out, opsinya siapa? Orang tuh sering nge-teriak out, tapi nggak ngasih solusi juga. Gitu. Coba lu, fans Arsenal yang teriak Arteta out, tanya langsung ke depan mukanya, siapa penggantinya yang realistis. Gitu. Gue pernah nanya gitu, orang bilang Zidane. Mau nggak Zidane? Gitu. Maksud gue siapa? Wenger lagi gitu. Ada temen gue bilang Wenger, nggak mungkin lah maksud gue. Kadang tuh itu nggak realistis. Tapi dia emang bukan winning coach. Donzol mau nggak? Coach juga tuh. Coach Donzol. juga tuh. Jadi itu masalahnya. Jadi emang dia bukan winning coach dan itu kan suka dibilang fase-fase Arteta gitu kan. Ya mau gimana juga. Ya mungkin kita harus terpaksa menerima fase-fase dia walaupun nggak tahu nih sampai fase berapa nih. Gitu situasinya. Nah yang ketiga cedera pemain. Jadi sebenarnya Arsenal misalnya dibilang botol di musim ini ya gue rasa karena 3 hal ini. Nggak cuma karena salah satunya. Karena bisa jadi kalau pelatihnya lebih bagus, mungkin dia bisa mengakali cedera tadi. Ya, Dan Simone Inzaghi contohnya. Iya makanya dan juga kebijakan transfer atau bahkan nggak minim transfer ya. Ada pelatih-pelatih yang bisa gitu. Nah, masalahnya Arsenal nggak punya ini gitu. Ada juga yang misalnya Pelatihnya biasa. Pelatih biasa. Oke lah, Ya, tapi bisa ada hal lain. cederanya nggak ada gitu, pemain bimbingnya intinya bisa bagus, main terus betul. gitu. Kan Arteta juga musim lalu kan waktu compete sama City kan dia sebenarnya masih pelatih yang bukan winning coach yang biasa aja. Cuma pemain-pemain intinya sehat. Makanya bisa kompetisi kan. cedera, Saliba, Odegaard, Rice sama Saka sehat. Iya, sehat aja tetap peringkat 2 ya. Nah, Gitu. tapi kan dibilang juga Arteta ini valid. Maksudnya Liverpool juara dengan poin sebenarnya di bawah misalnya musim lalu atau bahkan 2 musim lalu Arsenal City compete gitu. Jadi emang Liverpool konsisten gue sepakat tapi emang ada standar competitiveness yang menurun di musim ini itu ngaruh juga lah. Benar. Gitu paling nggak ya Liverpool nggak juara di pekan kemarin kan. Iya. Gitu. Ya udah langsung aja final seperti apa Mas Panji dan Matias? Apa nih? Dari sisi Inter akan seperti apa lah kurang lebih singkat. Aduh, ini akan ya Masih 3 minggu sih. Ya. Seoptimis apa gitu? Ya Masih bisa cedera lu. ya dengan skuad yang ada sekarang gitu dengan misalnya ya sekarang nih minggu depan akan final kayak gimana Bukan gitu. Pavard season ending nggak sih? enggak, dia akhir Mei setahu gua. Nyebutnya apa? Pavard. Benjamin. Benjamin. Pavard. Pavard. Pakai Pavard. bukan pakai D, Pavard. Nggak pakai dia benar. Pakai Lu punch doang lu nggak ada. Panji. Gua kalau nyebut Panji bahasa Prancis apa? Panji. Pongji. Pongji. Pongzi. Skema Pongzi. Jadi. Pongji, Jerry. Skema Jerry ya Jerry. Dita. Dita sama. Bahaya Sama gua juga di ya. mana-mana juga sama. Kalau manggil gua nggak Internasional kan? Iya internasional Kalau manggil namanya. gua nggak nama lengkap, Pong. Pongzi. Iya, Alfonso Davies kan, Pong, iya, Pongzi. Kalau gua lebih melihat ini akan menjadi tight game ya karena ini adalah game mainnya kan juga terbuka ya, main sayap juga. Ini adalah versi lebih bagus daripada Barcelona. Kalau lihat cara mainnya Barcelona, menurut gua Flick itu sangat-sangat terlalu berani dalam memainkan high defensive line. Iya. Nah, PSG ini menurut gua lebih teratur, lebih hati-hati dalam menaikkan garis pertahanannya dan juga pemainnya lebih cepet ya. Karena kemarin waktu Inter Barca, gue sementara di leg pertama gue bilang 55-45 kan. Kalau kalian ingat di tackle gue bilang 55-45 sampai 60-40. Tapi di offside 2 gue bilang kalau misalkan Beda ya persentase. Enggak, kalau bener yang mana? Enggak, kalau Konde sama Balde nggak ada, gue bilang jadi 50-50. Karena menurut gue ketika dua back kanan kiri itu nggak ada, itu sangat ngaruh
benar-benar ngaruh. Dan perbedaan 5% itu menurut gue akan sangat menentukan, terlepas dari Martin bisa kasih crossing bagus, Eric Garcia bisa nyetak gol, tapi dari sisi defensifnya mereka menciptakan lubang yang sangat kosong dibandingkan Konde. Konde punya kelengkapan dalam nyerang maupun bertahan, dan dari sisi chemistry dengan Lamine Yamalnya menurut gue Konde sama Lamine Yamal ini udah mirip-mirip kayak dulu Dani Alves sama Lionel Messi di era prime-nya. Nah, sama Bams kan? Bam Samson. Konde drummer Samson. Oh, drummernya mana-mana. Iya kan? Nah, gue bilang itu. Nah, terus Gerard Martin juga sebenarnya, sorry gue potong. Gerard Martin juga bikin fans Barca agak bingung tuh, karena aduh lu nggak bisa nahan iya serangannya. Tapi nyetak gol. Tapi dua asis kan? Dua asis, sorry. Dua asis. Jadi ya itu tapi jadi nggak cukup ya untuk meladeni misalnya Inter apa. Ya itu marginnya, perbedaannya itu ternyata dengan mungkin Hansi Flick masih terlalu naif menurut gue ya, tapi nggak ada yang expect dia akan mencapai level sini dengan squad yang ada. Dengan squad yang ada, dengan chance treble kan. Yeah. Tapi mungkin dia merasa, oh di Liga gue sukses, di Copa del Rey gue sukses, gue tetap akan bermain dengan cara gue yang sama, yaitu bertaruh seperti ini gitu kan. Gue agak alergi ngomong bertaruh kan, cuman sangat bertaruh. Tapi mungkin lo harus lihat di Liga Champions lawannya juga Inter yang makanannya adalah tim-tim yang bermain seperti ini. Inter kan kalah lawan tim kayak Roma, kayak AC Milan, kayak Bologna yang memang lebih mengandalkan counter juga gitu, kuat dalam bertahan. Sementara counter. Nah, kalau ini kan memang dia sangat naif bermain di garis tengah gitu kan, yang membuat ini makanannya Inter. Inter cuma butuh 3-4 sentuhan nih. Kalau tadi gue sempat bahas di Offside 2 juga minggu lalu. Ini kayak waktu Leicester waktu juara, lo hanya butuh 3-4 sentuhan untuk bisa mencetak gol. Lalu kan kalau lihat gol-golnya Inter, pasti cuma butuh dari tengah ke sayap, dia crossing, jadi gol. Skemanya mirip-mirip gitu. Dari kemarin juga golnya Acerbi kan gitu kan, dari tengah, Dumfries ke Acerbi jadi gol kan. Wasit juga, asis juga. Enggak. Dari fans Inter loh. Enggak. Gue bilang lagi Yamal di tackle. Lu sebagai fans Inter. Nah, gue udah debat sama. Yang mana yang pertama? Bukan yang di luar kan? Yang di luar atau penalti? Di luar mah luar. Nah, kalau menurut Mas Sabto di Offside 2 minggu lalu bilangnya itu penalti. Menurut dia even ada kontak pertama di luar, ada follow through, dianggapnya kalau dia masuk kotak penalti akhirnya penalti. Menurut gua enggak. Karena debatable memang, karena Simon menurut gua adalah wasit yang selama ini reputasinya bagus. Kemudian yang di golnya, yang di Lautaro sebenarnya dia memberikan penalti loh. Enggak penalti buat Barcelona kan. Dan Inter udah pada teriak kan. Tapi begitu dia lihat dengan rekomendasi ada yang call dia lihat VAR baru itu akhirnya berubah. Sama kayak Skelly. Tiba-tiba gue pikir itu penalti buat Arsenal karena Saka kan baru jatuh itu di tangannya gitu. Bener. Iya, dan memang UEFA itu menurut gue lebih strict. Maksudnya pertandingan UEFA di Champions League maupun Europa League lebih strict daripada Premier League kan. Premier League kan ada keleluasan dari wasit utama untuk lebih subjektif. Nah, kalau handsball di Champions League ataupun pelanggaran di kotak penalti di Champions League itu benar-benar strict. Jadi menurut gue makanya gue percaya si keputusannya Simon ini udah tepat, karena sentuhan pertamanya Mkhitaryan ke Lamine Yamal itulah yang membuat Lamine Yamal jatuh. Beda kalau Lamine Yamal pertama tuh nggak jatuh, dia masih lari sampai dalam kotak penalti baru kena kaki kedua dari Mkhitaryan. Jangan sampai kaki ketiga, bahaya gitu. Kaki ketiga gini. Jadi menurut gua itu yang gua tahu lagi maksudnya. Nah kalau yang Martin itu gimana menurut kalian? Nah Martin menurut gimana, Matias? Yang Dumfries crossing tuh, pelanggaran nggak harusnya? Dan itu I think no. Enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Aman ya? Aman. Tapi diserang Decul nanti. Kalau lihat dari angle yang lain agak kelihatan pelanggaran sih. Ada pas di reverse gitu angle-nya. Jadi kayak iya juga pelanggaran, tapi pas sebenarnya dari alurnya bola tuh enggak pelanggaran seharusnya. Ya karena gue ngelihatnya justru itu, gue mengakui ada kontak antara Dumfries dengan si Martin gitu kan, yang Dumfries dalam posisi kaki di depan, badannya Dumfries tuh udah di depan, lebih unggul daripada badannya Martin. Cuman Martin ngambil duluan kakinya lebih unggul, kena kecolek kakinya Dumfries, tapi itu nggak jatuh. Kalau itu mungkin si Martin diving jatuh, mungkin akan menjadi foul. Tapi kan dia nggak jatuh, dia baru jatuh setelah kaki keduanya nendang kakinya Dumfries, nyangkutin lah ibaratnya. Jatuh, dia minta penalti, dan itu menurut gue jadi dianggap mungkin ini mirip kayak ini Kvaratskhelia di leg pertama yang jatuhin sama Timber. Kan itu akhirnya hasil yang dipelukan. Itu hasilnya kan adalah menurut Clattenburg itu adalah overreact dari seorang pemain yang memang akhirnya mungkin ada kontak, jelas dipelukan.
Tapi yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk tidak adalah after dilepasnya itu dia kayak berusaha menjatuhkan diri dan berlebihan begitu muternya. Nah, menurut gua Martin mencoba mencari opportunity, mencari kesempatan di saat dia udah hilang bolanya, ya udah sekalian gua sangkutin kakinya biar fall. Tapi ternyata nggak jadi fall. Itu akhirnya gua bilang ini udah sah. Orang mungkin bilang gua fans Inter, ya emang gua fans Inter gitu. Iya, benar. Iya, gimana? Tapi itu juga tahun lalu yang gua protes juga sebenarnya ya. Waktu yang Saka nyamperin Neuer. Itu sebenarnya kan Neuer kakinya gini tuh Saka nyamperin. Nah, gua permasalahin kan. Gara-gara itu kenapa nggak penalti? Karena di Premier League itu penalti ya. Subjektivitasnya. Harvey sama Aaron Wan-Bissaka tuh. Sama ada beberapa kejadian kayak gitulah, tapi pada bilang ternyata wasitnya beda, mungkin aturannya ada beda. Aturannya beda. Lebih kaku, lebih rigid lah. Iya, jadi mungkin cenderung dalam tanda kutip cenderung lebih bener yang UEFA gitu. Karena Premier League ya ada banyak kontroversi karena beda-beda kan. UEFA berarti dengan kasus ini sebenarnya sama Saka Neuer tahun lalu sama. Ya maksudnya jadi ya udah valid nih yang ini. Valid. Mereka pakai gitu. Yang penting konsisten aja. Kalau pernah itu pelanggaran ya pelanggaran dengan kejadian yang sama gitu. Gue terima waktu itu Saka nggak pelanggaran, nggak penalti. Karena kemarin juga. Karena kalau di Premier League mungkin si Skelly juga masih 50-50 tuh menurut gue ya. Karena yang tangannya ya. Banyak kasus juga kan yang ingat nggak Romero sama MU gitu kan, yang dia begini itu nggak dibilang penalti kan. Odegaard main basket katanya. Iya, Odegaard main basket. Tapi Luke Shaw juga pernah yang waktu lawan West Ham yang ketepis terakhir itu juga kayak gitu juga handsball gitu. Jadi memang di Premier League kalau di UEFA tuh memang kalau udah handsball mau lo dalam bentuk apapun biasanya langsung penalti. Beda sama di Premier League bener-bener kayak Dalo waktu PSG United 3-1 itu kan Dalo yang nendang itu kan cuman dia ngangkat doang kan kena. Tapi sekali jelas banget ini. Sekali jelas. Tapi gini, kalau sekali tapi menurut gua kalau gua jadi back ya, posisi natural gua begitu gua ngangkat kaki begini, pasti gitu lah. Pasti tangannya akan mencari keseimbangan dong. Nggak mungkin tangannya tiba-tiba kayak unyil begini kan? Masa Iya kan pasti jatuh. Menurut gua posisinya sebenarnya natural, tapi ya memang mengembangkan tangan. Tapi kalau lagi-lagi itu debatable sih memang. Tapi kalau nggak ada tangan masuk gol nggak? Kalau nggak ada tangan dia masuk Paralympic Games. Bukan sebenarnya. Fisiknya. Bukan fisiknya. Sebenarnya kalau ini nggak langsung Kalau kita lihat di TV sebenarnya kita nggak pikir sebagai penonton ada penalti. Betul, setuju. Nggak kelihatan. Nah, pas bolanya udah over ke serang dari Arsenal, tiba-tiba penalti. Iya, di call out. Ada ini di call out di wasit. Iya, di call out. Emang baru kelihatan baru di VAR. Itu kalau nggak ada VAR pasti jalan bolanya gitu. Udah cukup lama juga kan, maksudnya jalan bolanya. Ya itu Barcelona Chelsea lah ya. Iya. Kan nggak ada VAR, ada banyak handsball foul terjadi kan waktu itu 2009 kan. Masih lama. Gimana tapi Matias di final optimis kalau apa? final optimis Paris. Optimis Paris. Sebenarnya kalau kita lihat Paris FC. Tahun depan ada di PES. Dia promosi kan tapi. Iya, promosi. Nomor 2 mereka kayaknya. Promosi lagi diskon. Iya. Derby berarti ya? Derby nanti. Stadionnya bedanya 100 meter mungkin. Oh, bukan stadion yang sama kayak ini. Inter sama Milan. Ya, sebelahan. Sebelahan. Soalnya Everton Liverpool kan agak dipisahin tuh ya. Sama Taman kalau nggak salah. Ya, nah kalau besok itu finalnya kita bisa lihat dari PSG nggak ada pemain bintang tapi semuanya bisa masuk gol. Itu luar biasa dari kiri, dari kanan. Kalau tahan mereka cukup pintar juga seperti tadi dibilang selalu ada yang cover. Jadi walaupun ada sedikit blunder, Marquinhos atau kemarin Mendes juga awalnya langsung di cover. Dan dari situ mereka bisa menyerang bersama juga. Kadang ada Hakimi dari kanan masuk, Nuno Mendes juga masuk. Jadi tiba-tiba ya. Menjadi striker tiba-tiba. Striker bayangan mereka. Benar. Jadi overload di depan banget di depan. Dan mereka lumayan punya mereka juga strong untuk balik juga. Pada saat ada defense-nya harus kompak, harus bersatu. Dan pada saat ada tim yang punya striker yang dangerous seperti kemarin Arsenal, mereka bisa naik biar nggak ada spasi untuk shooting. Itu penting. Mungkin bedanya sama Arsenal, kalau Inter mereka punya kesempatan gol. Kalau Arsenal kemarin mungkin ada 5-6 tapi nggak masuk gol. So mereka harus hati-hati sama. Ada ledekannya ya kalimat-kalimat lu ini ya. Tapi halus. Dia ngomongnya datar ya kalau Arsenal 5-6 peluang nggak ada. Makasih. Ya itu it's pay cash, right? It's semifinal. Semifinal. But dari sisi itu Inter Milan ya mereka punya pengalaman. Tua lah ya. Lebih tua, but pengalaman juga kan, apalagi final Champions League. Tapi defense-nya udah kebobolan banyak juga. Baru di knockout karena di fase grup. Di fase grup benar-benar banyak clean sheet-nya justru si Sommer. Arsenal juga clean sheet 1-0 kan. Yang Merino ditinju nggak apa-apa itu loh. Iya benar.
Benar-benar. Masih dendam. Arsenal ngulang-ngulang. Masa ada meme ya dibikin AI gitu, Arsenal dapat piala, ngalahin City sama Madrid, ada trofinya. Benar. Gila. Ya menurut saya rasa pasti ada gol di dua tim dan semoga PSG bisa menang tipis. Tapi normal time nih. Apa tergantung juga sih ya. Normal lah. Ya, normal. Capek, pengen pulang cepet. Kalau kerja, iya. Soalnya nggak ada tim kita ya. Iya, udah 90 menit aja. Lo ada ini nggak? Ya sebenarnya nggak apa namanya? Prolongation bahasa Prancis, extra time. Oh, Enggak ada yang Prolongation. 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 Extra time. Ya. Gitu. Oh, polong tuh extra, gasyong tuh time. Enggak, satu Enggak, kata aja. gitu, itu satu kata. Enggak Ya, gitu konsepnya. rasa. Tackle bebas apa tackle bebas? It's Tackle like bebas. free tackle. Tackle bebas apa? Tackle. Hah? Tackle. Tak itu tackle. Satu aja. Kalau bebas apa bebas? Free. Bebas. Freedom Normal. atau free? Freedom. Normal. Normal. Tak, normal. Tak. Normal talk. Normal tak. Tackle normal. Jangan susah. Nyebutnya gampang aja susah. Orang mau nonton gitu. Dari pasar Perancis ya kan, dia udah bikinnya bahasa Inggris tuh. Iya. Ini dari pasar Perancis ya. Ada tuh. Tapi kalau menurut gue ya, gue dikit aja. Kalau menurut gue sebenarnya Inter udah ngelawan tim yang kayak PSG dibanding PSG ngelawan tim yang kayak Inter. Yo, ya. Jadi Inter tahu. Inter udah lawan Barcelona kan. Gaya mainnya gini. PSG walaupun lebih solid PSG ya. Secara bertahan ya. Tapi PSG belum ketemu tim yang kayak Inter karena PSG lawan Arsenal juga sebenarnya kan kemarin apalagi leg 2 kayak emang dibiarin gitu loh. Maksudnya dibiarin megang bola. Yang mana Arteta juga udah bilang kita nggak bisa keep the ball kayak gini the whole game lawan PSG karena bakal dihukum sama transisi gitu. Jadi siapa tahu Inter nanti mainnya kayak lawan City, babak pertama sabar banget. Nunggu. Dan sebenarnya ada 1-2 peluang yang mana Lukaku itu kalau gol juga what if juga. Tapi gue rasa peluang kayak Lukaku kalau sekarang sih kayaknya gol ya. Kalau Turam bisa juga ya. Lautaro benar. Tapi ya lagi-lagi PSG nggak sebolong atau semaju Barcelona sih. Itu menurut gue. Makanya ini akan jadi tight game banget, 50-50 sih gue bilang. Margin kecil akan menentukan termasuk reaksi dari pergantian pelatih. Di babak kedua juga pasti akan menentukan nanti pergantian pemainnya. Jadi pertanyaan buat Dita nih, kira-kira yang ingin dilawan di Super Eropa siapa nih? Kalau lawan Man United. Ya kalau gua ngelihat finalnya tuh kayaknya nggak ada pemenang ya, karena dua-duanya sama-sama nunggu mainnya. Jadi nggak ada yang nyerang, nggak ada yang itu. Tapi kalau secara apa yang diinginkan, gue pengen ngelihat PSG yang juara. Karena kalau Inter yang juara ngelewatin pencapaian United 4. Champions League-nya. Iya, jadi ya tapi sebenarnya pengen ngelihat Simone Inzaghi itu harus diganjar dengan piala sih. Maksudnya piala yang presis karena ini salah satu one of the best coach saat ini kalau menurut gua. Dengan budget juga yang bukan cuma timnya ya, budget pasar maksudnya pas Inter hire dia kan kayak aduh siapa lagi kita nggak punya duit. Udah pelatih Italia yang terpercaya aja deh, yang terjamin kayak Juve Allegri gitu kan. Ternyata bagus juga. Tapi kalau dari sisi squad dengan sistem yang baik dan jelas gitu ya PSG semua lininya tuh lengkap gitu, solid dan Inter emang enggak? Inter emang enggak menurut lo? Ya kalau Inter itu kan kemampuan pelatihnya. Kalau ini beneran udah sistem yang baik aja gitu. Tim yang bener-bener baik dari segala sisi gitu. Kalau gue ngelihat bahwa ya kalau kepengennya sih PSG sih. Kepengennya sih PSG. Sebagai fans MU ya? Iya. Realistisnya masih PSG sih gue. Taunya Spurs yang juara. Ketemu Piala Super. PSG Spurs. Nggak ada yang nonton. Yang bikin Iwo gelar nobar, siapa yang mau nonton bang? Aku mau cari KOL Spurs sama PSG. Ernest Prakasa. Ada PSG. Siapa? Nggak ada. Matias aja deh Prancis. Matias Prancis. Kamu bukan Arsenal, tapi saya orang Prancis. Iya. Itu udah paling gampang tuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih guys. Terima kasih Matias. Terima kasih. Merci. Masih boku. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Sama Jet Door gitu. Jet apa? Jet Theodore. Jet Donald ala-ala. Main bola jadi. Terima kasih Pak Ju udah hadir lagi. Ya, thank you. Masih ekspresif ya di Tackle Bebas. Thank you Matias. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau seru juga tulis komentar kalau pengen bahas ya Pak. Thank you, dadah. Terima kasih.